Asatidzah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, kita kembali bertemu dan masih diberikan kesempatan, kemudahan, pertolongan, serta kesehatan sampai detik ini sehingga kita masih mengikuti dan masih duduk bersama dalam rangka mempelajari syarah Salasatil Usul wa Adillatiha, di mana kita masih berada pada penghujung dari al-aslul awal, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada sesi yang ketiga tadi, sebelum maghrib, kita membahas tentang az-zabah, menyembelih hewan untuk dikorbankan untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, yang mana itu juga bagian dari ibadah yang harus dimurnikan dan diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan di sini kita masih melanjutkan sebelum masuk kepada dalil dari nazar, kita masuk kepada pembahasan atau pembagian zabah sebagaimana di situ disebutkan oleh Syekh Haytham di dalam syarah Salasatul Usul. Beliau menyebutkan di sini yang qasimul zabahu ila salasati aqsam. Jadi yang namanya menyembelih itu, hewan sesembelihan atau kurban itu terbagi menjadi 3 bentuk atau 3 hukum di situ. Yang pertama, beliau menyebutkan adalah zabahun lillah, menyembelih yang tujuan sembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kata beliau kal hadi wal udhiyati was sadaqati. Kalau hadyu itu apa ya? Kalau hadyu yang mengiringi ibadah haji. Kalau udhiyah itu yang mengiringi Idul Adha. Baik, kalau sadaqat selain 2 ini termasuk juga akikah. Akikah, kemudian menyembelih kambing, kemudian disedekahkan dagingnya tanpa menunggu hari raya Idul Adha. Itu juga termasuk dalam sedekah. Jadi sedekah, kita punya mungkin kambing atau kita beli kambing atau daging sapi, misalkan suatu masyarakat ini jarang mengkonsumsi kambing atau jarang mengkonsumsi daging sapi, kita lihat, maka kita beli, kita sembelih untuk Allah Tabaraka Ta'ala, dan kita niatkan untuk sedekah dan dibagi-bagikan. Itu juga masuk ke dalam hal ini, zabahun lillah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zabahun li ghairillah, menyembelih tetapi tujuannya untuk selain Allah, mahabbatan wa ta'ziman, yang di situ ada unsur kecintaan dan unsur pengagungan, maka ini hukumnya adalah syirik besar. Beliau mengatakan di sini kadzabhi lil jinni, menyembelih hewan atau sesembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, seperti jin. Biasanya masyarakat jahiliyah biasanya menyembelih sesembelihan untuk dikorbankan dalam rangka meraih keridhaan dari jin penguasa wadi, ataupun menghindari murka dan gangguan dari jin penguasa wadi atau gurun. Dan mungkin tidak jauh berbeda dengan sebagian yang ada di sekitar kita, di mana ada sembelihan untuk mungkin penunggu atau penguasa bumi, laut, gunung, dan seterusnya. Ini masuknya adalah menyembelih untuk selain Allah, yang di situ ada unsur kecintaan, pengagungan, atau rasa takut. Maksudnya takut nanti akan ditimpakan mudarat dari jin tersebut atau penguasa di suatu kawasan tersebut dari kalangan jin. Wa ashabil kubur, demikian pula
orang-orang yang telah dikuburkan. Takut nanti maka hanya menyembelih mungkin ayam atau hewan-hewan lain dan dikorbankan untuk itu. Wahada syirikun akbar. Ini jelas ini merupakan bentuk kesyirikan yang kategorinya itu berat. Baik. Adapun yang ketiga itu zabhun mubah, menyembelih yang diperbolehkan. Kasyatil lahmi, seperti untuk konsumsi. Misalkan antum suka sekali daging kambing untuk mengkonsumsi, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih kemudian untuk dikonsumsi. Namanya ini syatul lahm. Kalau di Arab itu di rumah makan itu banyak sekali tersedia menu-menu hidangan daging kambing. Nah, itu setiap hari berapa ekor yang disembelih. Nah, ini masuknya ke dalam zabah yang mubah. Atau ikramud dhaif, untuk memuliakan tamu. Dan kebiasaan baik orang Arab itu kalau ada tamu, maka mereka di antara bentuk kedermawanan mereka menyembelihkan kambing untuk dimasak lalu dihidangkan untuk tamu tersebut, diberikan dan dihidangkan sampai tamu tersebut merasa kenyang. Sampai tamu tersebut merasa kenyang. Dan kebiasaan orang Arab ini, sebagian masyayikh menyebut ini juga berawal atau bisa dikatakan ini juga ada pada kebiasaan baik Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat Al-Quranul Karim disebutkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh rombongan, ada yang menyebut 3 malaikat di situ, ada yang menyebut 2 malaikat, malaikat Jibril dan Mikail. Ada yang menyebutkan ada 3 malaikat, Jibril dan Mikail dan 1 malaikat lagi yang mengambil wujud manusia. Kemudian mereka mampir menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika didatangi oleh tamu tersebut, Nabi Ibrahim segera menyembelih hewan, kemudian memasaknya dan menyuguhkannya ke hadapan para tamu. Lalu mengatakan, ala ta'kulu, tidakkah kalian menyentuh makanan tersebut dan mencicipinya? Dan ketika para malaikat ini sama sekali tidak menyentuh, dan Nabi Ibrahim pada saat itu belum tahu dan belum sadar bahwasanya tamu yang ada di hadapannya ini adalah jelmaan malaikat yang sedang menjelma dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim ketika mendapati mereka sama sekali tidak menyentuh hidangan apapun, tidak minuman, tidak makanan, yang padahal itu sudah disuguhkan, maka muncul di hati Nabi Ibrahim merasa takut. Ternyata benar takutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, kami diutus untuk sebuah tugas yang akan kami laksanakan di kaum siapa? Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka mampir sejenak atau mampir ke tempat atau kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira dari Allah tabaraka ta'ala bahwasanya istrinya akan hamil dan akan mendapatkan keturunan yang telah lama dinantikan oleh mereka berdua. Dan singkat cerita, nah ini di antara bentuk kedermawanan, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini masuknya ke dalam zabhun mubah, menyembelih yang hukumnya itu boleh untuk memuliakan tamu, atau tijarah, tujuannya untuk tijarah. Kita menyembelih hewan, kita jual, seperti pedagang kambing atau pedagang daging di pasar, dia menyembelih kambing tersebut untuk diperjualbelikan, dan ini hukumnya boleh. Baik. Yang bermasalah itu adalah pada bagian yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Di situ ada unsur ta'zim, di situ ada unsur cinta, ataupun di situ ada unsur takut, sehingga melakukan sembelihan tersebut ditujukan untuk meraih kerelaan atau keridhaan dari makhluk yang dipersembahkan kurban tersebut. Nah, ini yang berbahaya. Makanya dalam kisah tidak harus sesuatu yang besar, bahkan sekalipun lalat yang kecil, seseorang mengorbankannya untuk patung
Sebagaimana disebutkan walaupun di situ sanadnya atau hadisnya diperselisihkan, tetapi disebutkan di dalam kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada dua orang, mungkin hadisnya masyhur sekali, dua orang mereka melewati sebuah jalan yang jalan ini di situ ada perkampungan. Perkampungan ini penyembah patung berhala di situ. Mereka mengkeramatkan dan mengagungkan serta mengkultuskan patung itu. Bahkan mereka memaksa siapa saja yang mau melewati kampung mereka, sebagai itu akses satu-satunya untuk jalan, mereka mewajibkan harus memberikan pengorbanan apapun untuk patung berhala yang mereka sembah sebagai penghormatan kepada patung tersebut. Kalau tidak boleh lewat. Orang yang pertama dipaksa untuk memberikan persembahan, kalau tidak nyawanya diancam untuk dibunuh. Akhirnya orang pertama bingung mempersembahkan apa. Mereka katakan persembahkan apapun, walaupun itu hanya seekor lalat. Akhirnya dia persembahkan, dia entah bagaimana mungkin membunuh lalatnya, kemudian dipersembahkan di bawah patung berhala tersebut. Lalu mereka fakhallu sabilahu, mereka membiarkan dan mengizinkan untuk lewat. Orang yang kedua adalah orang yang muwahhid, tahu haknya Allah tabaraka taala, tahu bagaimana menjaga kemurnian ibadah berupa persembahan ini hanya untuk Allah tabaraka taala. Dia bersikeras, aku tidak mau untuk mempersembahkan apapun sekalipun itu lalat untuk patung berhala ini, simbol kesyirikan ini. Maka mereka katakan, kalau kamu tidak mau mempersembahkan apapun, maka kami akan membunuh. Akhirnya orang itu terbunuh. Dan dia dengan keteguhannya Allah tabaraka taala mengkaruniakan surga baginya. Baik, ini yang sangat berat itu adalah di bagian kedua, zabhun li ghairillah. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan nazar. Baik, silakan mungkin di antara asatidzah ada yang berkenan untuk membaca. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilun nazri qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jazakumullahu khairan. Yang berikutnya adalah pembahasan terkait nazar. Dalil yang menerangkan bahwasanya nazar ini adalah ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah adalah firman Allah tabaraka taala di sini yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Syahidnya adalah yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar, mereka menunaikan nazar. Baik, kita ambil penjelasan dari Syekh Haitham di sini apa maksud nazar. Baik, beliau menjelaskan secara bahasa nazar itu adalah al-ahdu wal ilzam, mengharuskan diri melakukan sesuatu atau menahan dari sesuatu. Itu secara bahasa, mengharuskan, mewajibkan diri atas sesuatu. Baik, secara syariat ilzamul mukallafi nafsahu bi syai'in ghairi wajibin alaihi, yaitu seseorang yang sudah masuk dalam usia taklif, usia akil balik, dia mengharuskan dirinya untuk sesuatu padahal sesuatu itu tidak wajib dilakukan oleh dirinya. Berarti sesuatu itu sifatnya sunnah atau sifatnya mubah, atau nanti masuk ke dalam nazar yang haram atau sesuatu yang haram. Intinya sesuatu itu bukan wajib. Kalau wajib, mau pakai nazar atau tidak pakai nazar tetap wajib dilaksanakan. Jadi nazar itu adalah sesuatu yang di luar wajib, tetapi seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Ini maksudnya dari nazar. Baik, nazar itu ada beberapa jenisnya. Dia menyebutkan di sini nazrun lillah wa nazrun li ghairillah. Ada nazar untuk Allah, ada nazar untuk selain Allah. Baik, kita tambahkan faedah. Sebagian ulama menyebutkan nazar itu sendiri bukan ibadah atau bukanlah diperintahkan, tetapi yang diperintahkan adalah menunaikan nazar. Yufuna bin nazr. Baik, apakah ini betul? Kira-kira
nazar itu adalah diperintahkan, ataukah yang diperintahkan adalah menunaikan nazar? Apa dua-duanya? Hah? Wafa bin nazar, menunaikan nazar saja, itu yang diperintahkan. Baik. Nah, ini ada sebuah ya kritikan lah atau pembetulan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya memang sebagian ahlul ilmi menyebut yang bagian ibadah itu adalah al-wafa bin nazar. Bahkan sebagian lagi menyebut nazar itu sendiri adalah hukumnya makruh karena mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan dalam rangka untuk mencapai keinginannya. Misal contoh, kalau seandainya aku bisa nikah lagi, aku akan menyumbangkan 10 ikung sapi misalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak wajib demi meraih sesuatu. Makanya dalam keterangan atau dalam sebuah riwayat disebutkan innama yustakhraju minal bakhil. Sungguhnya nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang punya kebakhilan pada dirinya. Dia ingin meraih sesuatu atau dia ingin dia ingin mendapatkan sesuatu dengan memberikan tawaran dari sesuatu yang dia sanggup untuk lakukan. Ini merupakan hal yang dia menganggap segala sesuatu itu dapat ditukar atau ada di situ transaksi di situ. Dia ingin berikan ini, tetapi ia ingin balasannya dapat yang diinginkan. Nah, ini namanya disebut sebagai yustakhraju minal bakhil, bukan dari orang yang karim. Artinya dia tercapai atau tidak, dia tetap melaksanakan nazarnya tersebut. Baik, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala mengingatkan bahwasanya sebagian ahlul ilmi memang menyebutkan yang dimaksud, yang dipuji itu adalah al-wafa bin nazar. Tetapi sebenarnya ini kurang tepat juga kata beliau. Menunaikan nazar itu sesuatu, bernazar itu juga sesuatu yang lain. Dan dua-duanya juga masuk dalam perkara ibadah. Bagaimana maksudnya? Beliau mengajak kita merenungi dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, yufuna bin nazar, itu dalil tentang ibadah dalam bentuk menunaikan nazar. Tetapi menyebut nazar itu juga bagian ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya wa ma anfaqtum min syai'in wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwasanya nazar juga bagian dari syariat, bagian dari ibadah, karena Allah menggandengkan nazar dengan infak. Infak itu ibadah atau bukan? Ibadah. Maka di sini wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Artinya di situ ketika Allah menggandengkan dua hal ini berarti ada satu kesamaan, yaitu Allah sama-sama mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, dan itu adalah bagian dari ibadah. Jadi bernazar itu ibadah, menunaikan nazar juga ibadah yang berbeda. Ini dalilnya adalah yufuna bin nazar, ini adalah kemuliaan, dan orang yang bernazar juga kemuliaan. Kapan kemuliaan ini atau nazar ini menjadi buruk atau menjadi makruh? Manakala orang memiliki kebiasaan setiap menginginkan sesuatu kepada Allah, dia menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Ya Allah, berikan aku ini, maka niscaya aku akan begini. Bisa dipahami? Padahal Allah tidak demikian. Kalau minta sesuatu, minta saja kepada Allah tabaraka ta'ala. Dipahami? Ketika ini menjadi kebiasaan diri kita, ingin meraih sesuatu agar itu diwujudkan, artinya Allah, kita secara tidak langsung menganggap kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada Allah, nanti keinginan kita dari Allah itu tidak dikabulkan sama Allah, tidak diberikan oleh Allah tabaraka ta'ala. Ini kan orang yang selalu berpikir skeptis, selalu berpikir bahwasanya segala sesuatu itu ada pertukarannya.
Ini makanya disebut sebagai innama yustakhraju minal bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Maka seseorang perlu memperhatikan hal ini. Artinya dua-duanya juga bagian dari ibadah. Yang disinggung oleh Syekh di sini atau yang disebutkan adalah al-wafa bin nazar. Adapun nazar juga sebagian ahlul ilmi mengingatkan bahwasanya dia juga bagian dari ibadah. Dalilnya adalah tadi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Ini dalam surat Al-Baqarah. Baik. Kita lanjut kepada Aslus Tsani. Kita masuk sekarang pembahasan Aslus Tsani. Insyaallah cukup kita ambil Aslus Tsani al-martabatul ula yaitu Islam. Insyaallah besok pagi kita akan mengambil setelahnya. Baik, silakan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillati wa huwa istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa huwa thalathatu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik, al-aslu tsani, pilar yang kedua yang wajib dipelajari oleh setiap hamba adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal, mendalami agama Islam dengan dalil-dalil, Jangan taklid buta, Apa kata orang kita mengerjakan, tidak, tetapi kita dididik dan diajarkan untuk terbiasa kritis dan mencari tahu apa dalilnya. Baik. Tidak seperti di kondisi di Eropa di abad pertengahan. Di situ dahulu apa kata rijalul kanisah, orang-orang harus melakukannya. Baik, antum bisa cukup menarik bagaimana abad pertengahan yang sangat kontras terjadi di negara barat atau di daerah barat dengan di daerah timur belahan bumi. Baik. Di sini disebutkan pilar yang kedua ini. Setelah itu Syekh menyebutkan makna dari Islam. Beliau menyebutkan wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan atau berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan atau kepatuhan. Dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Makanya di antara syarat untuk tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid adalah al-bara'ah minasyirki, minal bid'ati wa minal zambi atau minal maksiyah. Baik. Makanya ini makna dari Islam. Baik. Asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya ini makna Islam secara umum. Islam yang dimaksud di sini adalah makna yang secara umum. Secara umum Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Jadi harus ada ketaatan yang tertuang dalam perbuatan. Yang kedua istislam dengan tauhid, dan yang ketiga adalah harus menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik, ini makna yang umum atau makna yang mencakup seluruh Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi. Maka ini Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan semua para nabi dan rasul adalah istislam lillahi bitauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibu taghut. Itu perintah untuk tauhid dan larangan untuk syirik. Baik, ini makna Islam secara umum. Baik. Lantas apa yang dimaksud dengan Islam secara khusus? Maksud dari makna Islam secara khusus itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaksud di dalam ayat innad dina indallahi Islam. Islam yang dalam makna khusus.
yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun makna secara umum, ini semua berlaku pada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Semuanya mendakwahkan ini, istislam lillahi bitauhid. Setiap nabi dan setiap rasul. Tetapi makna yang khusus adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Kita baca di sini al-martabatul ula. Derajat atau martabat yang pertama dari agama Islam itu adalah masuk ke dalam Islam. Apa itu Islam? Tadi sudah disebutkan. Di sini Syekh Haytham menyebutkan fahada ta'riful Islam. Ini adalah definisi dari Islam, yaitu antusallima amraka lillah. Engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah. Li'annaka abdun, karena engkau itu adalah hamba. Wal abdu la budda ayyusallima li sayyidi. Dan hamba itu seharusnya atau sudah seharusnya dia menyerahkan segala urusannya kepada majikan atau tuannya. Wasayyid Allah, dan sayyid yang dimaksud itu adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh di sini menyebutkan agama ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu Islam, tingkatan kedua itu adalah iman, dan tingkatan ketiga adalah ihsan. Baik. Silakan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-martabatul ula al-islamu fa arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baitillahil harami. Baik, hasbukum. Baik, ini kemudian kita diberikan penjelasan tentang rukun-rukun Islam atau pilar-pilar keislaman, yaitu ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pilar yang pertama atau rukun Islam yang pertama. Rukun yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah shaumur Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah hajju baitillahil haram, yaitu haji ke Baitullah, haji ke tanah suci di Mekah sana. Baik. Fadhal Ustaz. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Baik, dalil tentang syahadat bahwasanya itu adalah bagian dari rukun Islam dibawakan di sini ayat yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Dia. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga bersaksi. Baik, sejenak kita kesamping tentang ayat ini. Ayat ini kalau kita soroti bagian wa ulul ilmi, ini berisi pujian atau celaan. Kita semua sepakat ayat ini berisi apa? Pujian bagi orang-orang yang punya ilmu, di mana persaksian mereka
disandingkan dengan persaksian malaikat dan juga persaksian Allah Tabaraka Ta'ala. Apa yang disaksikan? Bahwasanya la ilaha illa huwa. Allah bersaksi demikian, para malaikat bersaksi demikian, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Artinya ayat ini dilihat dari sisi keutamaan orang yang berilmu, menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Karena orang yang persaksiannya disandingkan dengan persaksian Allah dan para malaikat, ini berarti mengindikasikan dan menunjukkan keistimewaan dan kedudukan yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi ikhwah sekalian, asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, jangan melupakan sisi yang lain. Jangan hanya melihat sisi keutamaan orang yang berilmu, jangan hanya melihat sisi fadilah yang akan didapat oleh orang yang berilmu, tapi lihat juga dari sisi tanggung jawab orang yang berilmu. Ada sebuah kaidah penting yang mungkin perlu kita ingat dan terus kita tanamkan di kepala kita. Jangan hanya karena ilmu atau kita memiliki secuil ilmu, kita merasa sudah berada di atas yang lain. Nah, apa kaidahnya? Kaidahnya begini: kullama zadat tasyrifu zadat taklifu. Itu kaidahnya. Kaidah di kalangan ahlul ilmi, kullama zadat tasyrifu zadat taklifu. Apa maksudnya? Kullama zada at-tashrif kullama zada taklif. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah setiap kali kita dilebihkan, dinaikkan levelnya oleh Allah dari sisi kedudukan karena keilmuan, maka semakin berat pula tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala bukakan banyak keistimewaan bagi orang yang berilmu, persaksian mereka disandingkan dengan persaksian Allah dan para malaikat. Kedudukan mereka ditinggikan dan dinaikkan beberapa derajat oleh Allah daripada kebanyakan orang beriman biasa saja. Tetapi ingat sisi yang lain, bahwasanya orang yang berilmu punya tanggung jawab dan taklif yang lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Bisa dipahami di sini. Artinya tanggung jawab yang ada di pundak kita semua, ulun dan antum semua ini, itu sangat berat. Apa artinya? Artinya kita adalah orang yang harus menjadi terdepan dalam setiap kebaikan. Itu arti dari taklif yang bertambah dengan seiring bertambahnya pemuliaan Allah kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia harus menjadi orang yang terdepan dalam setiap amal soleh dan kebaikan. Makanya sungguh buruk orang yang nas'alullah salamah wal afiyah. Ini tentunya peringatan bagi ulun dan bagi kita semua. Sungguh buruk orang yang berilmu tetapi sering masbuk dalam sholatnya. Sementara orang awam dia sering berada di saf depan. Ini merupakan PR bagi kita semua, bagi orang-orang yang memiliki ilmu dengan kadar yang berbeda-beda ini, untuk menanamkan pada diri kita bahwasanya setiap bertambah kemuliaan maka semakin bertambah pula tanggung jawab dan tugas. Maka maknanya dituangkan dalam satu: orang yang berilmu semakin besar dan banyak ilmunya, semakin berat tanggung jawabnya untuk menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan setiap kebaikan. Itu satu. Yang kedua, dia harus menjadi orang yang paling terdepan dalam meninggalkan larangan dan hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Maka sungguh ironi kalau ada orang yang berilmu tetapi justru terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa-dosa, apalagi dosa besar, berdusta, menipu, mencuri,
dan seterusnya. Ini sungguh buruk, sungguh disayangkan daripada orang awam yang bermaksiat. Nah, ini yang harus ditanamkan pada diri kita dan juga murid-murid kita, bahwasanya semakin bertambah ilmu dan semakin dimuliakan oleh Allah di dalam agama ini, maka semakin berat pula tanggung jawab yang diemban. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang pertama kali dicemplungkan dan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu siapa? Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Artinya dia tidak menjadi yang terdepan dalam mengerjakan kebaikan, dia tidak menjadi yang terdepan dalam meninggalkan keburukan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi jangan kita berpikir dan memandang ke arah keistimewaan saja, atau memandang kepada hak-hak orang berilmu. Orang berilmu harus dimuliakan, iya, tetapi di samping hak tersebut ada tanggung jawab yang besar juga, ada kewajiban yang engkau harus tunaikan juga sama besarnya dengan hak yang Allah berikan kepadamu sebagai orang yang berilmu. Artinya tentunya kita belajar seperti ini tidak hanya dari sisi ilmiah, tetapi kita juga berusaha memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, bahwasanya kita ini di samping kita bertambah keilmuan melalui daurah-daurah seperti ini, tapi kita juga harus bertambah dari sisi pengaplikasian ilmu yang bertambah tersebut. Karena tidak sembarangan Allah menggandengkan orang-orang terpilih untuk bersanding dengan persaksian Allah dan para malaikat. Di dalam ayat ini disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Bayangkan ikhwas sekalian, asatidzah sekalian, ulul ilmi disandingkan dengan para malaikat, disandingkan dengan para malaikat. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa, tetapi di baliknya juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Makanya kalau orang yang berilmu berbohong atau berdusta, itu lebih buruk daripada orang awam yang berdusta. Walaupun sama-sama dosa besar, tetapi yang dilakukan oleh orang yang berilmu, oleh seorang dai atau seorang ustadz, itu jauh lebih buruk di mata Allah tabaraka ta'ala, di mata syariat ini, daripada orang yang awam. Di mata orang yang awam. Kenapa? Karena tanggung jawab yang besar ini, karena Allah sudah anugerahkan ilmu. Kita kembali sedikit tentang rizki. Rizki, ada rizki yang umum, ada rizki yang khusus. Masih ingat? Baik. Ilmu ini masuknya rizki yang mana? Ilmu agama masuknya kemana? Khusus apa umum? Salah. Ilmu agama masuknya masih ke rizki umum. Kapan menjadi rizki khusus? Ketika ilmu itu membuahkan amal. Itu yang menjadi rizki yang khusus bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah tabaraka ta'ala. Bukankah dalam sejarah umat Islam banyak orang-orang yang berilmu? Kaum Mu'tazilah, pencetusnya itu Wasil bin Atha, itu hafal Quran, bahkan lebih mungkin dari kita semua. Ada Al-Fakhrur Razi, ada Abul Ma'ali Al-Juwaini, dan yang lainnya. Itu luar biasa kecerdasan mereka punya, kemampuan bahasa Arab luar biasa, jauh di atas kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kemudian juga hafalan Quran mereka, bacaan mereka luar biasa. Tetapi rizki yang khusus ini adalah berupa ternyata tidak hanya kita saja stamina yang bisa low bed, backnya juga sudah capek. Baik, semoga antum, telinga antum juga tidak capek dengan baik. Mereka, kata para ulama, betapa banyak ulama-ulama yang jauh lebih jago, lebih luas ilmunya, tetapi tidak mendapatkan yang khusus, yaitu mendapatkan hidayah kepada sunnah Nabi SAW, kepada manhaj yang lurus, kepada manhaj yang benar.
Maka ketika seseorang sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, sebagian mereka itu sudah berusaha mencari, tetapi terkadang belum dimudahkan untuk menemukan jalan yang benar ini, jalan manhaj salaf rahimahumullah ta'ala. Mereka punya semua bekal, kecerdasan mereka punya, kemampuan bahasa Arab mereka miliki, hafalan Al-Quran, mengetahui hadis, mereka semua sudah menguasai, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki saat ini. Tetapi Allah tabaraka ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah inginkan. Termasuk rezeki yang khusus ini Allah berikan dengan keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki ini, Allah berikan kita untuk mengenal jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu patut untuk ditunaikan haknya. Apa haknya? Yaitu tadi, menjadi orang yang terdepan, pelopor dalam setiap kebaikan, dan menjadi yang terdepan dalam meninggalkan kemungkaran atau keburukan. Karena di luaran sana betapa banyak ulama-ulama, imam-imam yang ternyata mereka belum menemukan hidayah untuk mengenal akidah yang benar, Kita dapati ada yang levelnya sudah imam, punya karya begitu banyak, tetapi ketika berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah, dia mentakwilnya. Karena dia sudah berusaha dan hidup di zaman yang di saat itu banyak terjadi takwil terhadap sifat-sifat Allah. Dan kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala ketidakikhlasan kita dalam banyak ibadah kita, Allah sudah memberikan karunia yang besar, ditunjukkan kepada akidah yang benar ini. Maka tentunya ini adalah hal yang patut disyukuri dan ditunaikan oleh kita semua. Baik, jika boleh disandingkan berapa banyak karya tulis kita? Tidak ada. Mereka banyak karya-karya yang mereka tinggalkan, banyak ilmu yang mereka wariskan. Adapun kita, tetapi Allah tabaraka ta'ala memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah berikan, walaupun itu tidak diusahakan, baik, karena Allah tabaraka ta'ala kembali lagi fa'alun lima yurid, Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki, dan Allah memilih kepada siapapun yang Allah pilih. Baik, di sini Syekh Haitham menyebutkan la ma'buda bihaqqin illallah, fala budda an tashtamila syahadatul ikhlas ala nafyin wa isbat. Penafian dan penetapan ini sudah kayaknya pernah kita singgung di hari kemarin. An-nafyu itu pada bagian la ilaha, dan tidak boleh seseorang hanya berhenti pada la ilaha saja, karena ini sama saja meniadakan Tuhan. Tetapi harus disandingkan, setelah kita membersihkan, kita menetapkan, yaitu al-isbat pada ucapan illallah, pada persaksian illallah. Baik. Di antara dalil atau tafsir terkait la ilaha illallah ini adalah ayat yang di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri, bara'ah dari bapaknya dan dari kaumnya yang enggan untuk menyembah Allah tabaraka ta'ala dan tetap bertahan di atas agama kesyirikan mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri. Ini yang dinamakan dengan al-bara'atu minasyirik. Namanya Islam tadi apa? Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah, dan yang ketiga ini harus ada, yaitu al-bara'atu minasyirik. Dari sini pula tidak boleh seseorang meyakini semua agama itu benar. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu artinya meniadakan dan menghancurkan pilar makna Islam tadi. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Sama saja kita meridai. Makanya di hari-hari belakangan ini banyak berseliweran tentang hukum ihtifal bi a'yadil kufar, bi a'yadi al-kufar. Dan itu semua kaum muslimin sepakat. Ulama kaum muslimin sepakat, kecuali orang-orang yang menyimpang, bahwasanya memperbolehkan untuk mengucapkan atau merayakan atau menggunakan atribut atau kostum dan seterusnya. Tetapi ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman, bahkan yang lebih mengena lagi, jika memang tidak mempan dibawakan dengan perkataan para ulama terdahulu, maka Nabi SAW itu sudah ada belum orang-orang Yahud dan Nasara? Apakah terdapat satu riwayat dari sahabat Nabi turut mengucapkan
selamat hari raya bagi kita. Tidak ada. Tidak ada. Padahal para sahabat itu meriwayatkan semua hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan cara Nabi buang air kecil pun juga disampaikan oleh sahabat Nabi SAW. Di antaranya Anas bin Malik. Anas menyampaikan cara Nabi minum juga diceritakan dan diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas radhiyallahu taala anha. Artinya segitu saja diceritakan oleh para sahabat, apalagi hal-hal yang seperti ini yang berkaitan dengan interaksi dengan selain muslimin. Harusnya itu kalau memang ada maka pasti akan keluar dan terdapat riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, di ayat ini di sini Syekh menyebutkan bara'un mimma ta'budun ini adalah semakna dengan la ilaha, berlepas penafian. Illalladzi fatarani. Tidak semua, tetapi ada satu yang aku tidak berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian, yaitu satu, yaitu illalladzi fatarani. Kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah tabaraka taala. Ini yang semakna dengan la ilaha nafyun dan illallah itu isbat. Baik. Nah, kita ambil yang ini. Silakan Ustaz. Wa qawluhu ta'ala Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Hasbukum. Syekh Haitham di sini menyebutkan lau qala qailun ma'na syahadati an la ilaha illallah la ma'budu illallah qulna hadzal kalamu batilun. Ini tidak tepat atau kurang sempurna. La ma'budu bihaqqin la ma'budu illallah. Kenapa? Li'annahu bihadzal kalami yusahhihu kullama yu'badu min dunillah lakin 'indama yaqul bihaqq fa hadza dalilun 'ala annahu yakfuru bi jami'i ma yu'badu min dunillah wa alla ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kalau makna yang pertama di sini la ma'budu illallah, artinya apa? Artinya tidak ada yang disembah kecuali itu adalah Allah. Artinya apa? Kalau yang ma'bud ini berupa malaikat, maka malaikat itu adalah Allah. Kalau yang disembah ini adalah nabi, maka nabi itu adalah Allah. Ini dibalik ucapan atau terjemahan tafsiran kalau ditafsirkan dengan la ma'budu illallah. Tidak ada ma'bud kecuali Allah. Artinya apa? Setiap yang disembah di muka bumi itu pasti Allah. Nah, ini adalah makna yang tidak sempurna atau tidak benar. Makanya di sini harus ada makna tambahan. Apa itu? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar secara hak kecuali hanya Allah. Karena di situ artinya ada sesembahan-sesembahan tetapi dia disembah tidak dengan secara hak. Baik. Nah, ini maksud. Ini yang kedua, pembahasan lau qala qailun makna la ilaha illallah la rabba bihaqqin illallah. Bagaimana kalau diganti? Bukan ma'bud tetapi rabb. Tidak ada rabb bihaqqin illallah. Apakah benar? Maka kita, di sini disebutkan qulna hadzal kalamu sahih. Ini perkataan penjelasannya sahih, tetapi walakin ingat, lakin laisa huwa tafsiru la ilaha illallah. Fahuwa fahadha tauhidur rububiyyah wa qad aqarra bihi al-kuffaru alladhina bu'itsa bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam. Jadi walaupun maknanya benar, kalau ditafsirkan la ilaha illallah itu diartikan la rabba bihaqqin illallah, walaupun maknanya sebenarnya benar, tetapi ini juga tidak pas. Bahkan ini masuknya ke dalam tafsir la ilaha illallah di kalangan al-mutakallimin ahlil kalam. Kenapa alasannya? Adapun di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak ada yang mengatakan tafsir dari la ilaha illallah itu tidak ada yang mengatakan la rabba atau la khaliqa bihaqqin illallah. Kenapa alasannya? Karena ahli sunnah membedakan antara makna ilah
dengan makna Rabb, antara uluhiyah dengan rububiyah. Adapun di kalangan ahlul kalam al-mutakallimun, mereka tidak membedakan antara makna ilah yang artinya ma'bud disamakan maknanya dengan al-khaliq ar-rabb. Makanya mereka ketika tiba penafsiran ini mereka mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau demikian semua orang termasuk orang-orang kufar mengakui bahwasanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Lantas kenapa Rasulullah SAW tetap diperangi oleh orang-orang musyrikin? Kalau seandainya tujuan la ilaha illallah itu maknanya hanya sekedar tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Karena orang-orang kufar Quraisy juga mengakui dan meyakini hal itu. Tetapi buktinya tetap terjadi peperangan, tetap terjadi penindasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahida?" Apakah Muhammad itu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi hanya satu Tuhan saja? Berarti maknanya bukan la khaliqa illallah, juga bukan la rabba bihaqqin illallah. Berarti makna yang tepat, dan ini yang diyakini oleh ahlu sunnah, adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah, bukan tidak ada pencipta. Bisa dipahami di sini? Apakah sudah terlalu berat ini? Sudah mulai malam, kayaknya sudah mulai habis amunisi dan energinya. Baik, ini memang pembahasan cukup berat. Di pembahasan sudah masuk ke dalam rincian dari ilmu akidah. Mungkin kita sekedar berkenalan saja. Bagi yang ingin nanti lebih dalam, nanti bisa membaca buku-buku yang membahas seperti ini. Silakan Ustaz dibaca atau dilanjutkan. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma anhu naha wa jazara wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Jazakumullah khairan. Ini adalah bagian terakhir dari pelajaran kita malam ini di sesi keempat ini. Ini sudah terakhir insyaallah, tidak ada lagi. Kita ambil setelahnya, kita lanjutkan besok pagi aja insyaallah taala. Baik, yang kedua dari sisi syahadatain adalah syahadat terhadap Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah. Dan dalilnya kata Syekh di sini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di sini disebutkan ja'akum rasulun, utusan min anfusikum. Dan yang dimaksud di sini adalah siapa? Utusan tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau juga ikut merasakan beban yang kalian tanggung atau cobaan yang menimpa kalian. Nabi juga merasa berat, ikut merasakan dan ikut berempati. Harisun alaikum, beliau itu sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Ini sifat dan ciri khas Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dan digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Bil mu'minina raufun rahim. Dan utusan tersebut berlemah lembut dan menyayangi orang-orang yang beriman. Baik. Nah, yang menariknya adalah di bagian setelahnya. Beliau mengatakan apa makna dari syahadat Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Itu tertuang pada 3 poin atau 4 poin. Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau terkait apa yang diperintahkannya. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, mempercayai segala berita yang dikabarkan olehnya. Dan yang ketiga adalah wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, yaitu meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan yang keempat ini yang banyak orang terluput, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang sudah diajarkan oleh beliau.
kecuali apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Kalau kita ingin membuka jalan yang lain untuk beribadah kepada Allah, maka jalan itu pasti ditolak sama Allah tabaraka ta'ala. Kenapa? Karena Allah hanya menyerahkan jalan untuk beribadah kepadanya hanya melalui satu jalur saja, tidak ada jalur-jalur yang lain, tidak ada jalan alternatif lain. Karena memang demikianlah. Bahkan ini ditegaskan oleh lisan Nabi SAW sendiri dengan sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna raddud." Mau bagaimana? Nabi mengatakan demikian sudah. Itu sebagai konsekuensi kita bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya mau tidak mau ya ikuti jalan yang sudah beliau bukakan. Jangan buka jalan yang lain. Jangan cari jalan alternatif lain. Karena memang sudah itu. Beliau dengan tegas mengatakan demikian. Dan hadisnya sahih. Mau diapakan? Entah itu orang dengan setinggi apapun ilmunya, kalau dia buka jalan yang lain dalam rangka beribadah kepada Allah, dan itu ternyata jalan yang berbeda dengan jalan Nabi SAW, maka kita sebagai orang kalau boleh menggunakan akal berpikir yang sehat, maka tentunya pilih jalan yang sudah pasti saja. Karena orang yang demikian, walaupun tinggi keilmuannya atau luar biasa kesolehannya, belum mendapatkan jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini baik, kita ambil penjelasan dari Syekh di sini. Dzakaral muallifu rahimahullahu taala hadhil ayat dalilan ala syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan Allah Tabaraka taala di dalam ayat ini membawakan 3 muakkidat, kata Syekh di sini. 3 muakkidat, 3 penegas dalam informasi yang akan disampaikan. Apa itu? Yang pertama adalah al-qasamu al-muqaddar. Ada sumpah dari Allah yang sumpah ini muqaddar, tidak dinampakkan. Yang kedua adalah lam. Di mana lamnya? Laqad. Lam itu adalah lam takkid, penegasan dari Allah. Maksudnya informasi yang disampaikan setelahnya itu benar-benar harus diambil dan diterima sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah penguat atau penegas adalah qad. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang utusan yang sifatnya, cirinya itu begini. Kemudian Syekh di sini mengingatkan atau menyebutkan tentang muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Konsekuensi atau tuntutan seseorang setelah bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syahadatnya bahwasanya Nabi Muhammad itu juga seorang hamba yang tidak disembah. Tetapi di sisi lain beliau memiliki perbedaan dengan kita semua, walaupun kita sama-sama hamba Allah, tetapi beliau memiliki kelebihan yang tidak ada pada diri kita, yaitu beliau adalah Rasul. Maka karena beliau menyandang status sebagai Rasul, maka Rasulun la yukadzdzab, tidak boleh didustakan, tidak boleh diabaikan. Maka itu tertuang dalam 4 langkah atau 4 poin yang sebenarnya sudah disebutkan oleh Syekh di sini, tetapi kita ulang kembali. An-nuti'ahu fi kulli ma amara bihi. Kita wajib patuh, kita terima setiap yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya beliau menyebutkan di sini? Li'annahu muballighun 'anillah. Karena beliaulah yang menyampaikan tentang Allah dan dari Allah kepada kita. Dan tidak ada orang setelah beliau, pengganti beliau tidak ada. Makanya di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah itu manamat, mimpi tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk merubah syariat yang sudah ada atau memunculkan syariat yang berbeda. Tidak bisa, karena sudah terputus. Orang penyampai ini sudah terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan pengganti beliau tidak ada karena beliaulah yang terakhir. Maka ya sudah, yang diambil itu apa yang ada dari Nabi SAW, dan beliau satu-satunya. Kemudian yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Setiap berita yang Nabi SAW sampaikan, baik itu tentang Allah, baik itu tentang syariat ini, perintah-perintah Allah, baik itu tentang perkara masa depan, perkara gaib atau perkara masa lalu, maka itu wajib kita terima dan benarkan, percaya sepenuhnya.
fahuwa shadiqul masduq. Nah, beliau itu adalah orang yang jujur dan juga beliau dibenarkan dari Allah tabaraka taala dengan diturunkannya wahyu. Artinya beliau di samping sebagai orang yang jujur amanah, beliau juga orang yang selalu berada di bawah pengawasan Allah tabaraka taala. Kalau beliau salah pasti akan ditegur oleh Allah tabaraka. Dan kalau beliau benar ya sudah. Nah, itu maksudnya shadiq masduq. Beliau selalu ditopang dan disokong dengan wahyu dari Allah tabaraka taala. Maka ini yang paling sempurna. Dan berita yang Nabi kabarkan itu ada dua. Berita yang Nabi SAW kabarkan kepada umatnya itu ada dua. Berita yang pertama adalah berita tentang masa lalu, tentang umat-umat terdahulu, seperti tentang 3 orang yang terkurung di dalam sebuah goa, tentang seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing, dan seterusnya. Kisah-kisah tersebut terjadi di masa lampau di kalangan Bani Israel, dan kisah-kisah para nabi, baik itu Nabi Yunus dan yang lainnya, itu berita tentang masa lalu dan kita juga mengimaninya. Dan di antara jenis berita yang disampaikan oleh Nabi atau kabar yang beliau sampaikan, ada yang jenis kedua, yaitu berita tentang masa depan. Tentang masa depan, tentang bagaimana kondisi umat beliau sepeninggal Nabi nanti, bagaimana nanti waktu menjelang hari kiamat, munculnya tanda-tanda kiamat, dan seterusnya, sampai kemudian di alam barzakh, sampai kemudian nanti di padang mahsyar, sampai nanti surga dan neraka. Itu semua yang berkaitan dengan masa depan, dan kita wajib menerima baik yang masa lalu maupun masa depan yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Karena itu konsekuensi dari syahadat kita terhadap kenabian beliau SAW. Yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar. Setiap yang Nabi larang sudah tinggalkan. Setiap yang Nabi larang tinggalkan. Karena itu konsekuensi dari persaksianmu untuk beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Kenapa demikian? Bi antaj'al manaha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janibin wa anta fi janibin akhar. Maksudnya dari ijtinab itu menjauhkan diri. Artinya kata beliau maknanya itu engkau taruh larangan Nabi itu di satu sisi, sementara engkau berdiri dan memposisikan dirimu di sisi yang lain. Artinya jangan dekat-dekat dengan larangan tersebut. Mau larangan apapun sifatnya, larangan-larangan yang kita ketahui. Baik, yang terakhir adalah alla yu'badallahu subhanahu wa ta'ala illa bima ja'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha raddun 'alal mubtadi'ati. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, kelewatan 5 menit.